Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ong Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kembangan kita, tentunya yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Ong Blitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih ke topik kita, yaitu mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023. Nah, di sini kami mempersiapkan beberapa soal, monggo disimak dan boleh juga di-share kepada rekan-rekan yang juga membutuhkan untuk referensi latihan-latihan soal dalam mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS maupun P3K. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, sebelum kita mulai nih seperti biasa dengan kerendahan hati mohon nih bantuan rekan-rekan semua untuk like, share, dan subscribe channel kita ini, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe channel kita ini akan membuat kita lebih semangat dan terus semangat mengembangkan channel kita ini. Semoga suatu saat nanti channel kita ini, yaitu Om Blitang Channel, dapat menjadi suatu channel kebanggaan bagi kita semua dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih rekan-rekan atas supportnya. Oke, kemarin kita sudah sampai nomor 5. Nah, kita kesempatan kali ini kita mulai dari nomor 6. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut yaitu siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan. B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem. C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. D. Gambar hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam ekosistem. Monggo dipersilakan rekan-rekan. Nomor 6 jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 6 tentang ekosistem pengolahan data. Ya, jawabannya para rekan-rekan, jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Ya, untuk nomor 6 ini jawabannya adalah yang betul sekali, yaitu yang C. Skema rantai makanan dan jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Oke, kita warnai dulu ya untuk penanda. Oke. Berikutnya nomor 7. Bapak Roni itu adalah guru mata pelajaran X. Hari ini ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman. B. Membaca dalam hati. C. Membaca nyaring. D. Membaca permulaan. Monggo dipersilakan rekan-rekan, jawabannya apa? Apakah A, B, C, ataukah D? Ya, jawabannya adalah yang betul sekali, yaitu yang C, membaca nyaring. Oke, kita warnai dulu ya rekan-rekan. Oke, berikutnya nomor 8. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Monggo silakan rekan-rekan, jawabannya apakah yang A, B,
C, ataukah D untuk penilaian keterampilan proses IPA? Gimana rekan-rekan? Nomor 8 apakah A, B, C, ataukah D? Ya, jawabannya adalah yang betul, yaitu yang D, menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Oke, kita warnai lagi ya. Oke. Berikutnya nomor 9. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan, harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia, B. Memperagakan tubuh diri sendiri, C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Oke, nomor 9 silakan rekan-rekan, jawabannya apakah A, B, C, ataukah yang D? Monggo silakan rekan-rekan dibaca lagi. Oke, gimana rekan-rekan? Nomor 9 jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Ya, jawabannya adalah yang B, memperagakan tubuh diri sendiri. Oke. Berikutnya nomor 10. Bentar. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal. Oke, silakan dibaca lagi soalnya. Jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Apakah mendengar, melihat, imitasi, atau menghafal? Oke, langsung aja ya rekan-rekan. Jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Oke, langsung kita pilih, yaitu jawabannya adalah imitasi. Berikutnya yang nomor 11. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan kawan-kawan, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa A. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organization, individualisasi yaitu nilai, characterization. B. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, transferring, karakterisasi nilai, characterization. C. Penilaian nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasi nilai, organization, karakterisasi nilai, characterization. D. Penerimaan nilai, receiving, penerapan nilai, empathy, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organization, karakterisasi nilai, characterization. Oke, nomor 11 silakan jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Taksonomi Bloom dan kawan-kawan, jenjang afektif. Apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 11. Ya, jawabannya adalah betul sekali, yaitu yang C. Penerimaan nilai itu receiving,
penanggapan nilai itu responding, penghargaan nilai itu valuing. Bentar sambil kita warnai. Pengorganisasi nilai itu organization, karakterisasi nilai characterization. Oke, nomor 12. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah A. Media audio, B. Media visual, C. Media gambar, D. Media audiovisual. Oke, jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 12. Oke. Menyajikan cerita dan kasus dalam pembelajaran PKN. Medianya, maka ya betul sekali, jawabannya langsung kita masuk ya rekan-rekan. Itu jawabannya D, yaitu media audio visual. Oke. Lanjut kita nomor 13. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, B. Penentuan ranking kelas, C. Bahan mengisi rapor siswa, D. Penentuan ranking sekolah. Oke, monggo silakan rekan-rekan, apakah jawabannya A, B, C, ataukah D? Oke, monggo silakan rekan-rekan, nomor 13. A, B, C, ataukah D? Ya, nomor 13 langsung kita kunci aja. Jawabannya adalah yang A, yaitu bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, kita masuk nomor 14. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna sesuai tahap perkembangan siswa, A. Mengamati PowerPoint, B. Gambar makanan sehat, C. Kartu makanan, D. Mengamati berbagai makanan sehat. Oke, silakan rekan-rekan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna. Apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 14. Ya, gimana rekan-rekan? Jawabannya A, B, C, ataukah D? Ya, dibaca lagi, pilihan gandanya dibaca, apakah A, B, C, ataukah D? Ya, betul sekali. Nomor 14 yaitu jawabannya adalah yang D. Mengamati berbagai makanan sehat. Oke, kita kira cukup untuk sampai nomor 14 ya rekan-rekan. Mungkin besok kalau ada kesempatan kita sharing lagi seputar soal-soal persiapan dalam menghadapi seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023. Nah, di sini kami hanya bisa membantu rekan-rekan dalam referensinya. Lihat aja di bagian deskripsi. Silakan dicek apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh rekan-rekan ataupun sahabat rekan-rekan ataupun keluarga rekan-rekan. Silakan, baik itu ada UKOM untuk guru, UKOM untuk pengawas, kurikulum merdeka, PMM, dan sebagainya. Monggo dicek di bagian deskripsi. Dan juga kami juga hanya bisa doakan pada rekan-rekan semoga nanti ketika seleksi diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus seleksinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.